Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ayah, alhamdulillah pada kesempatan ini adalah video lanjutan dari materi yang video sebelumnya ya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang peran seorang ibu menghasilkan anak brilian ya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan fakta ya. Kalau sebelum di video itu kita jelaskan tentang kehebatan Imam Bukhari, kehebatan Imam Syafi'i, kehebatan Thomas Alva Edison dan Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini kita akan berbincang-bincang bersama seorang anak yang soleh dan ibu yang solehah, yang dua-duanya punya mimpi besar luar biasa untuk mencapai surga bareng-bareng ya. Ananda siapa namanya nak? Muhammad Alpino. Muhammad Alpino. Kelas berapa sekarang nak? 2. Kelas 2. Baru naik ke kelas 2 ya. Jadi baru ke sekolahnya di SDIT Ahsanul Amala. Ya, ini sekolahnya ya. Baru berdiri 1 tahun. Ananda Pino ini baru angkatan pertama, baru belajar 1 tahun. Dan ini ibunya namanya Bu siapa Bu? Ibu Yeyen ya. Tapi kita kenal ada namanya SOYM. Nah, kayaknya orang tuanya terinspirasi dari situ. Ya, Bu, gimana sih punya perasaan dan perkembangan Pino selama sekolah di sini? Gimana perasaan Ibu dari perkembangan akhlaknya, dari kecerdasannya, sikapnya segala macamnya, ibadahnya gimana? Nggak bisa ngucapin sebenarnya. Nggak bisa ngucapin. Karena bahagia banget. Bahagia banget. Apa yang membuat Ibu sampai terharu gitu, sampai siap berkorban untuk Ananda Pino? Karena anaknya nggak harus disuruh, Iya. semuanya sendiri. Sholat pun sendiri, nggak harus di 5 waktu pun nggak harus diingetin. Jadi Ananda Pino baru kelas 1, sekarang baru naik kelas 2, udah bisa sholat tanpa disuruh, ngaji tanpa disuruh, akhlaknya, sikapnya gimana akhlak dan sikapnya? Alhamdulillah baik. Inilah bukti mukjizat Al-Quran ya. Ananda Pino teh sekarang teh udah hafal berapa? 258. Hafal Al-Baqarah 258 menghafal sendiri. Walaupun awalnya memang untuk pembentukan. Nah, ini fungsi guru ya. Bunda, Ayah, jadi fungsi guru teh bukan supaya anak itu belajar, bukan, tetapi menumbuhkan anak cinta belajar. Ini gurunya Pak Mildan. Ya, Pak Mildan alhamdulillah bisa memotivasi Pino seperti sekarang sampai mau belajar sendiri. Saya kira lagi pandemi pada turun tuh hafalannya. Malahan alhamdulillah Al-Baqarah udah mau tamat ya Ibu Bapak. Jadi Alpino udah hafal surat Al-Baqarah 258 plus surat juz 30. Nah, kalau juz 30 ini udah hafal semua, plus artinya, plus maknanya, plus nomor-nomor ayatnya. Nanti kita akan buktikan di demonstrasi ya bersama Pak Mildan sebagai gurunya yang ngetes ya. Nah, Bu, Ibu teh kan rumahnya jauh ya. Iya. Jadi Ibu ini jauh rumahnya, jauh-jauh dari mana Bu? Adiarsa. Banyak sekolah yang kelewat mungkin ya? Banyak. Banyak ya. Jadi banyak sekolah yang terlewati. Kenapa Allah teh tunjukinnya ke sini gitu ya? Mungkin ini kaitannya bukan karena kita yang terbaik mungkin ya, karena berjodoh. Jadi ada chemistry antara sekolah, guru dan orang tua. Alhamdulillah. Kesibukan Ibu seperti apa sih? Setiap hari Ibu sebagai pedagang, coba bayangin. Itu harus belanja ke pasar jam berapa itu? Malam coba. Malam jam berapa tuh kira-kira? Habis maghrib belanja. Masaknya Ibu teh catering juga ya? Iya. Catering juga jam berapa tuh Bu masaknya? Jam 4 udah bangun. Tuh jam 4 udah bangun. Tapi udah mau nyuruh Pino aduh. dulu. Nah, Pino udah terbiasa bangun sebelum subuh ya. Pino dari sejak kecil. Nah, ini bedanya ya Bunda, Ibu. Anak itu harus dibangunkan lebih awal dari subuh. Nanti karakternya akan tumbuh. Sehingga yang enak itu tanpa banyak ngomel, tanpa banyak ngomong, anak terbentuk karakternya seperti Ananda Pino. Jadi Ibu ini luar biasa, pengorbanan, punya cita-cita yang tinggi. Apa sih Bu cita-citanya, harapan untuk Ananda Pino ini Bu? Biar bisa jadi habis Quran. Biar habis Quran. Kenapa sih Bu harus habis Quran?
emaknya gak bisa ngaji sebenarnya. Oh, emaknya gak bisa ngaji malahan ya. Tapi punya cita-cita tinggi. Pengen diajarin sama anaknya nanti. Tujuan menyekolahkan anak teh apa sih, Bu? Ya itu pengen jadi hafiz Quran, Nah, terus pengen tercapai cita-citanya maunya apa kan kalau udah cinta Quran dunia akan mengikuti oh katanya. gitu. Jadi tujuannya akhirat dulu, Akhirat. baru duniawi. Iya. Kalau kebanyakan orang kan nyekolahin anak teh biar nanti sukses. Suksesnya juga gak tahu ya sukses apa ya. Jadi yang ibu gambarkan sukses mah soleh ya Bu ya. Jadi bukan sukses secara materi yang digambarkan, otomatis dunia mah nyamperin sendiri ya. Nah itu ya tentang Ananda Pino baru 1 tahun hasilnya udah begini. Karena apa? Ini di tangan seorang ibu. Inilah bukti yang tidak jauh-jauh, khusus ada di sini. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan kita udah kenal. Nah insya Allah Pino juga mau seperti Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi idolanya Pino juga nggak siapa-siapa, bukan artis, bukan Spiderman, bukan SpongeBob. Jadi idolanya Umar bin Khattab ya. Kemudian siapa lagi Pino? Ustadz Adi Hidayat. Siapa lagi? Ustadz Abdul Somad tuh idolanya aja begitu. Insya Allah nanti jadi penerusnya ya. Oke, nah oke sekarang coba kita tunjukkan kemampuan Pino kepada ibu-ibu bapak semua oleh Pak Mildan sebagai gurunya. Ayo, jadi dimulai dari pertama, coba acak nomornya plus maknanya plus kasih maju mundur segala macam, terserah deh. Ini kayak komputer nih sekarang ya. Insya Allah kayak Ustadz Hidayat karena penggemarnya Ustadz Hidayat. Siap? Siap. Ayat sebelumnya ya. Nah, ini bahkan membacakan ayat sebelumnya. Alimat nafsum ma akhdarat. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Aizal jannatu usdifat. Coba sebutkan itu surat apa? At-Takwir Takwir ayat berapa? 13. 13. Menjelaskan tentang apa? Surga. Oke. Bapak mau nanya sekarang dalam surat apa yang menjelaskan bahwa mereka lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dan sibuk dengan urusan masing-masing. Ayatnya apa? Oh, surat Abasa. Coba bacakan dulu ayatnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu ayat berapa dari surat Abasa itu? Ayat 34 sampai 36. Nah, oke. Sekarang Bapak pengen tes dari juz 1 ya sama juz 2 ya. Sekarang juz 2 dulu. Al-Baqarah berarti ya. Al-Baqarah ya berarti ya. Ya. Coba bacakan dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa Allah itu akan menguji seorang hambanya dengan rasa ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan dan segala macam. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-Baqarah ayat berapa? 155. 155 ya. Empat sekali. Ayat sebelumnya hafal? Apa coba? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Nah, dari ayat sebelumnya bahwa kita itu harus mendirikan sholat dan sabar. Allah itu menyukai bersama orang-orang yang sabar. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhallazina amanu istabis sabri wassalah Was'in. Yang ulang ya ayyuhalladzina amanu. Dari ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhallazina amanu istabis Ta'inu. ta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Oke. Coba bacakan ayat 201. Aminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa tentang apa itu? Tentang kebaikan dari mana aja? Yang pertama kita di dunia dan akhirat. Oke. Cukup Hamildan? Cukup. Nah, ini ya Ibu Bapak. Jadi hasil dari kolaborasi roh seorang ibu, roh seorang anak. Ibu pernah memaksa Pino untuk belajar gak? Jadi aneh ya.
tidak dipaksa, mau sendiri. Berarti itu apa? Yang ditumbuhkan cinta belajar, bukan harus belajar. Kebanyakan orang tua harus maksa belajar, maksa menghafal ya. Walaupun itu juga mungkin tidak salah. Tetapi kadang anak-anak kalau dipaksa itu hasilnya karena tekanan, bukan karena cinta. Kalau bisa kita tumbuhkan cinta kepada semua. Inilah bedanya kalau seorang guru itu tidak bisa digantikan. Karena untuk kecerdasan mah buktinya Ananda Pino aja bisa sendiri. Tapi guru fungsinya membangkitkan ruh untuk dia punya ruh menjadi manusia yang sesungguhnya. Itu ya bincang-bincang hari ini. Terima kasih pada Ananda Pino ya. Semoga soleh seperti ya pelanjut Ustadz Adi Dayat lah ya. Ya. Syukur-syukur bisa kayak Ustadz Dr. Zakir Naik, bisa membuat orang-orang bisa masuk Islam banyak ya. Dan ibundanya selalu doakan, jangan lupa di setiap sholat malamnya dukung dengan doanya, ikhtiarnya. Ibundanya cukup membuat program saja, tidak pakai suruh-suruh. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.